Bincang Asik. Baiklah, pada sore hari ini kita kedatangan narasumber kita dari pelatih renang dasar dari klub BA Aquatic. Ya. Dan sebelum itu kita sebaiknya perkenalan dulu nih. Dari saya Insya Allah lagi dengan NIM 24086286 dan rekan saya Nabila Putri Sakinah dengan NIM 24086381 dan rekan saya lagi Saya Lana Lawrence dengan NIM 24086154 dan Mulyadi Putra dengan NIM 24086470. terakhir Aktifah Firna Rasurani dengan NIM 24086200 dan narasumber kita saya Mutia Febriansyah dari klub BA Aquatic. dan kami yang akan memandu podcast kita pada sore hari ini. Nah, jadi selain nih Kak sebagai pelatih renang dasar, apa sih kesibukan Kakak sehari-hari? Iya Kak. Sehari-hari saya kuliah ya. Sekarang saya kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP itu semester 5. Oh semester 5. Wow, keren ya Kak Mutiani. Baru semester 5 loh. Sambil jadi mahasiswa bisa jadi pelatih renang juga. Alhamdulillah. Aku tuh kita kepada Kak Mutia nih. Boleh nanti datang. Nah, kenapa sih Kak bisa terinspirasi jadi pelatih renang nih? Iya Kak. Oke. Awalnya tuh saya nggak suka air ya. Kenapa saya tuh bisa suka air? Itu kejadiannya tahun 2020. Saya tamat SMA, habis itu saya lanjut penerbangan nih. Setelah dari penerbangan, saya rasa nggak cocok kerja di bandara. Akhirnya saya nyobain tes segala macam tuh, masuk angkatan gitu kan. Gagal. Nah pada saat itu saya bimbel. Di sana tuh saya masuk renang privat tuh. Yang laki saya tuh Pak Maisan namanya. Sekarang bapak itu di Bandung. Jadi karena bapak itu ngajarin saya nih renang nih kayak gini karena pada saat bimbel itu setiap harinya renang, jadi saya terinspirasi nih kayaknya kalau pagi renang nih enak juga ya gitu kan. Nah makanya pada saat kuliah tuh saya bermula masuk ke UNP Aquatic. Dari UNP Aquatic itu saya pengen ngambil lisensi tapi pada saat itu belum ada, makanya saya ngambil lisensi wasit dulu, wasit renang. Nah kami ngambil tahun kemarin 2023 itu di Pekanbaru lisensi C. Makanya sekarang saya senang gemar melatih renang. Jadi sebelumnya tuh Kak Mutia tuh jadi penerbangan dulu guys, baru jadi pelatih renang. Nah jadi kita nih mau nanya-nanya lebih dalam lagi nih Kak. Bagaimana sih kakak tuh bisa kayak yang terinspirasi sekali nih menjadi pelatih renang? Kayak ada nggak sih kayak Inspirasi kakak Kak? kayak bentuk atau mungkin kayak siapa sih idola kakak nih sebagai pelatih renang atau nggak atlet renang lah gitu ya? Pasti kan ada idolanya Kak. Kalau atlet renang sih enggak ya. Pelatih itu saya terinspirasi karena di sana tuh saya melihat oh ini ada di peluangnya. Karena saya kan masih mahasiswa nih, Itu mencari pekerjaan gitu Kak. selagi bisa produktif apa salahnya gitu kan? Iya. Buat nambah uang saku juga gitu. Nah jadi mahasiswi kalau mau nambah uang saku bisa nih jadi Bisa nih. pelatih renang atau nggak gabung nih di klub BA Aquatic. Iya. Nah, jadi bagaimana Kak cara melatih renang yang dari tidak bisa menjadi bisa nih Kak? Oke. Dari melatih renang dari yang tidak bisa menjadi bisa itu simpel ya. Yang pertama itu kita tahu pondasi anak ini dulu. Nah, pondasi anak maksud saya di sini kan anak ini berenang nih, kemampuan awalnya itu gimana? Nih kemampuan motorik anak-anak itu kan beda-beda tuh. Ada anak yang bisa hanya sekedar untuk berenang, ada yang bisa dilanjutkan untuk prestasi. Contohnya prestasi jangka panjang mau dia jadi atlet atau apa segala macam kan. Nah saya bisa tuh lihat, oh ini anaknya masuk golongan ini masuk golongan ini. Setelah dikelompokkan seperti itu, anak ini diajarkan secara bertahap. Nah mengajarkan bertahap maksudnya itu kan nggak mungkin nih kita mengajar anak tuh learning to child. Yang learning to child ini cuma bisa diajarkan dari anak 0 sampai 6 tahun. Nah itu masih dalam fase bermain. Tapi kalau udah learning to train, umur 7 sampai 8 tuh dia udah bisa tuh mengenal gaya. Nah caranya itu diajarkan secara bertahap nih. Contohnya bertahap maksudnya di sini kaki dulu. Misalnya pertemuan ini kaki dulu nih. Nah pertemuan besok diulang lagi kakinya, habis itu kenalkan tangannya bagaimana.
Setelah kayak gitu 2 kali pertemuan, nih langkah terakhir nih nafas nih. Nah, nafas nih kayak gini loh dek, kayak gini. Jadi ngajarinnya itu bertahap, tidak mungkin diajarkan kaki hari ini, renang hari ini, nafas juga hari ini. Yang ada anak tuh pola ini gimana sih caranya kayak gini? Tidak mungkin kan? Nah setelah bertahap tuh kita sebagai pelatih itu juga harus jadi teladan. Contohnya teladan bagi anak tuh yang pertama itu kan etika. Dalam kolam renang itu kita tidak dibenarkan untuk pipis atau buang air di dalam kolam. Nah, itu ngajarinnya pada anak tuh kalau sebelum berenang bilang, "Dek, kalau mau buang air kecil, air besar, bilang sama kakak, nanti kita ke WC, ke toilet." Nah, itu jadi itu. Yang terakhir itu motivasi kita sama anak ini. Anak ini senang kalau kita puji, makanya setiap dia belajar tuh dia udah bisa kaki. Ih kamu hebat ya, udah bisa kaki, kakak bangga, kasih pujian terus. Nah semakin kita pujian, itu anak tuh akan termotivasi nantinya dengan pujian kita. Jadi semangat itu akan membara pada saat itu. Itu berarti dari tidak bisa menjadi bisa. Oh gitu. Jadi apa sih yang susahnya bagi kakak sebagai pelatih untuk melatih anak didikan kakak? Kalau susahnya itu mungkin berbagai ya. Kalau yang pernah saya alami itu ada anak nih yang dikasih paham, kamu kakinya seperti ini, tapi dia belum bisa menangkap. Mungkin itu respon dari sang anak. Karena kita mengetahui motorik terhadap individual anak-anak itu pasti akan berbeda. Jadi sebagai pelatih itu kita harus butuh kesabaran ekstra. Itu sih. Berarti untuk saat sekarang ini umur paling rendahnya kakak untuk mengajarnya umur berapa? Saya ngajar tuh umur 3 tahun paling rendah. Udah bisa kakak? Belum, karena umur 3 tahun itu kan learning to chart, masih masuk dalam kelompok learning to chart. Itu masih aplikasi bermain di dalam air, tapi diaplikasikan sambil bermain. Contohnya kan dia nggak mau masukin kepala nih, kasih uang koin. Kamu mau nggak main sama kakak nih, ambil uang koin nih. Otomatis dia ngambil uang koin, kepalanya kan masuk. Di sana kita kasih teknik pernapasan untuk anak. Jadi dia tuh kayak bertahap gitu ya? Iya, ada tahap-tahapannya. Kalau untuk usia paling tingginya usia berapa? Kalau yang kakak ajarkan untuk saat ini? Saat ini saya megang usia 20 tahun. 20 tahun. Jadi nih teman-teman semua nih kalau ada yang mau gabung juga karena kadang malu ya, kadang udah besar, jadi kayak malu juga gitu. Itu tuh nggak masalah guys. Kadang orang-orang tuh kayak mau latihan renang tuh umur berapapun bisa ya kak ya. Nggak ada masa terlambat untuk belajar gitu. Nah, jadi bagaimana sih kak cara ngilangin traumanya nih kak? Dalam kadang kan kita tuh takut air, kadang ada trauma, kadang dia pernah tenggelam atau kayak yang lain deh kak gitu. Gimana sih cara ngilangin traumanya kak? Kalau menghilangkan trauma itu yang pertama dekati si anak. Dekati yang trauma tersebut, kasih paham, bilang traumanya memang ada nih. Dia harus bisa berdamai dengan traumanya yang pertama. Setelah dia berdamai nanti kita ajarkan, ayo dong kamu masuk kolam. Ketika dia masuk kolam itu pandu. Contohnya kan orang tuh ada traumanya di laut, di kolam kan berbagai itu. Nah tingkat ketraumaan terhadap individu itu juga beda-beda. Yuk nih masuk kolam. Tahapan yang pertama untuk anak trauma itu adaptasi air. Contohnya anak nih nggak mau nih masukin kepalanya ke dalam kolam kan, suruh dia cuci wajah dulu. Cuci wajah dia dulu, habis itu suruh pegang nih tangan kak. Ayo kita ambil nafas sama-sama. Ayo ambil nafas sama-sama. Setelah dia berani untuk masukkan kepala, ajarkan teknik pernapasan. Di dalam air tuh ambil nafasnya melalui mulut, keluarkan melalui hidung. Walaupun dia susah bilangnya, kita sebagai pelatih harus sabar gitu kan. Oh dia udah bisa. Setelah sampai di tahap itu, ajarkan anak tuh duduk di dasar kolam. Nah, kalau kemarin tuh saya pernah treatment anak anak yang trauma, itu saya suruh tuh di setiap pinggir kolam kan ada besi itu kan. Nah, saya suruh dia duduk tuh. Pancatnya harus nempel ke lantai kolam. Habis itu pundaknya saya pegang seperti ini, tahan nafas. Mulai pertama itu dari 5 detik. Setelah 5 detik itu dia bisa tahan nafas, habis itu lanjut ke 10 detik. Nah, setelah itu dia lanjut 10 detik tuh udah bisa dia udah relax, suruh sendiri. Nah, suruh sendiri. Setelah dia bisa melakukan itu sendiri, saya suruh ngapung di dalam air. Setelah dia bisa ngapung, ayo nih kita coba berenang. Nah, makanya setiap itu motivasi dan pujian selalu diberikan sama anak.
Tapi Kak, kadang kan orang melihat air yang udah hijau atau biru aja kan langsung takut gitu Kak. Benar-benar menghilangkan trauma yang kayak gitu Kak. Nah, itu sugesti. Karena kalau kita sudah ngomong, direspon sama otak, itu tindakan kita akan mempengaruhi. Contohnya, si adik ini takut nih, takutlah berenang kayak gini, airnya hijau pasti dalam nih, nggak bisa nih dapat kayak gitu kan. Makanya kalau si insan bilang nggak bisa, tindakan akan mempengaruhi. Makanya tindakan pribadi. iya, sugestikan, airnya dangkal ini bisa nih saya kayak gitu kan. Sugestikan diri tuh kalau kalian tuh bisa, nanti berani timbul sendiri. Gitu. Jangan sugestikan kalian tuh takut. Nah, jadi itu tuh guys, cara ngilangin trauma nih dari yang takut air atau yang kayak trauma dengan air. Caranya tuh kayak kita tuh bisa tuh ngilangin trauma yang nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Apalagi kita tuh bisa ngelatih renang pun kayak gitu ya guys ya. Nah, Bagi Kak Mufia sendiri nih Kak sebagai pelatih renang, berapa lama sih Kak untuk ngilangin trauma pada seorang anak itu Kak? Nah, untuk ngilangin trauma itu macam-macam ya. Karena kembali lagi motorik anak itu ada beda-beda, tingkat ketakutan pun akan berbeda. Biasanya yang saya treatment itu untuk 8 kali pertemuan anaknya alhamdulillah udah bisa. Nanti dia tuh dites tuh, kamu bisa berenang kan? Bisa Kak, tapi dia masih trauma tuh kan? Ya udah, dia berenang saya di sampingnya gitu. Tidak ada bisa sendiri. Alhamdulillah yang udah saya pernah pegang dia berani. Tinggal sugestikan lagi dirinya itu bagaimana. Tapi Kak, bagi yang trauma itu masih ada kemungkinan untuk menghilangkannya Kak, atau kayak dia gak trauma lagi untuk renang gitu Kak? Bisa. Selagi dia buat mensugestikan dirinya itu tidak akan tenggelam, tidak akan trauma itu. Tapi seandainya dia udah bisa berenang nih, habis itu dia tenggelam lagi, itu traumanya pasti akan lebih parah. Makanya itu dia sugestikan diri kamu tuh, aku bisa nih berenang, aku nggak mungkin tenggelam, aku kan berani gitu kan. Tindakan itu akan mempengaruhi nanti ke psikologis. nah itu betul banget guys, karena yang ngalamin sendiri pun aku ngalamin sendiri nih kayak gitu tuh. Karena kalau kita tuh udah sugesti diri kita, duh takut nggak bisa nih, emang nggak bisa guys. Cuma kalau itu tuh kan kita tuh ngerubah pikiran kita sendiri guys. Nah gitu. Tapi apa tuh? Ada nggak selama Kakak ngajarin orang renang tuh traumanya tuh dia pernah dia renang tapi dia trauma pernah tenggelam gitu kan? Tuh dia trauma tuh gimana cara Kakak ngasih tahu ke dia biar nggak trauma lagi akan dia tenggelam? Yang pertama itu ajarkan dia teknik mengapung. Nah, yang kembali lagi sebelum tadi dia harus berdamai sama trauma itu. Setelah dia bisa relaksasi di dalam air, tidur di dasar kolam, duduk di dasar kolam, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa mengapung, beri dukungan. Karena sejatinya dia harus berdamai dulu dengan traumanya. Setelah dia berdamai, ayolah kita berenang kayak gini, dia akan berani sendiri. Dia tidak akan berani mengambil tindakan kalau dia belum mencoba. Contohnya kan, dia trauma nih, tapi dia tak berani berenang. Otomatis dia akan terjebak di zona toksik itu terus kan. Nah makanya setelah beri dukungan, dampingi dia, support dia, ayo ajak berenang. Nanti dia setelah berenang tuh dia kan rasain tuh kedalaman air itu. Kalau tingkat kedalaman kolam itu makin dalam kan tekanannya beda. Dia akan ngerasain. Sekali 2 kali dia ngerasain berenang nanti, dia akan menghilang sendiri traumanya ini. Nah, jadi gitu tuh guys, cara ngilangin trauma tenggelam kita atau trauma takut tuh dengan air. Nah, jadi segitu dulu ya guys untuk podcast kita hari ini. Nah, Sampai jumpa. sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.